Ada informasi penting bagi para keluarga penerima manfaat KPM PKH dan KPM BPNT. Nah, ini kabar informasi penting ini yakni terkait mengenai surat dari Kementerian Keuangan yang turun. Nah, ini terkait mengenai usulan untuk membagi KPM PKH dan KPM BPNT menjadi 3 golongan atau 3 kelas. Di mana kemarin sudah kita ketahui ada yang kepala keluarga usia di atas 40 hingga 60 tahun, kemudian ada yang kepala keluarga berusia 40 tahun ke bawah, ada yang disabilitas tunggal atau lansia tunggal. Nah, dengan adanya surat dari Kementerian Keuangan, apakah jadi ya untuk pengelompokan usia atau kondisi KPM ini di tahun ini, atau mungkin ternyata ditunda di tahun depan? Nah, simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi penting, dan ini mungkin informasinya juga cukup membuat lega ya para KPM, PKH, KPM BPNT yang masuk dalam golongan ini atau kelas berikut ini. Karena kemarin kan KPM PKH dan KPM BPNT rencananya itu dibagi jadi 3 golongan sesuai dengan usianya kepala keluarga atau kondisinya, apakah lansia atau disabilitas tunggal. Nah, kira-kira ini rencananya akan diberlakukan mulai kapan? Apakah PKH tahap 3 bulan ini akan mulai dilaksanakan untuk umur tersebut? Nah, berikut akan saya berikan jawabannya sesuai dengan surat dari Kementerian Keuangan. Ya, jadi surat Kementerian Keuangan ini mungkin bisa menjawab dan membuat lega para KPM yang mungkin masuk dalam golongan kepala keluarga usia 40 tahun ke bawah. Nah, apakah mungkin mulai tahap 3 ini akan dilaksanakan untuk program graduasi atau pemberdayaan sosial, atau mungkin ditunda untuk tahun depan? Nah, maka dari itu, simak videonya sampai akhir. Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke, Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, Sobat YouTube, kemarin kan sudah santer wacananya terkait mengenai program Keluarga Harapan PKH dan BPNT dengan disertainya surat keputusan Menteri Sosial nomor 101/HUK/2022 tentang pelaksanaan program sembako dan PKH. Nah, surat keputusan ini diterbitkan sekitar bulan atau akhir bulan Mei kemarin. Nah, di surat ini bahwasanya PKH dan BPNT itu dibagi menjadi 3 golongan atau 3 dirjen. Yang pertama, Dirjen Rehabilitasi Sosial, di mana dalam Dirjen Rehabilitasi Sosial ini yang menaungi KPM PKH yang pertama yang masuk dalam disabilitas tanpa keluarga atau tunggal, kemudian lansia tunggal, dan anak yang tunggal atau anak terlantar mungkin di sini ya. Nah, kemudian untuk golongan yang kedua, yakni di bawah Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial. Kalau perlindungan jaminan sosial ini memang mulai pertama itu memang membidangi bantuan PKH, dan di dalam perlindungan jaminan sosial ini, di dalamnya ada lansia dan disabilitas dalam keluarga. Jadi yang ada pengurusnya dalam satu kakaknya, tidak sendiri. Kemudian kepala keluarga yang berusia di atas 40 tahun hingga 60 tahun. Nah, ini cukup banyak ya jumlah KPM-nya, KPM PKH dan KPM BPNT-nya. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan
di dalam naungan Dirjen Pemberdayaan Sosial. Nah, ini yang kepala keluarganya usianya 40 tahun ke bawah. Nah, jumlahnya ini ya lumayan cukup banyak sih. KPM PKH-nya itu ada 1,7 juta dan KPM BPNT ada 4,2 juta kurang lebih ya. Jadi totalnya itu ada sekitar 5,6 juta KPM PKH dan KPM BPNT. Dan yang di bawah naungan pemberdayaan sosial ini rencananya targetnya itu akan digraduasi. Rencana itu 6 bulan pertama di tahun pertama itu masih dapat bantuan PKH dan BPNT. Kemudian 6 bulan selanjutnya di tahun 2022 rencananya itu akan diberikan seperti pelatihan agar bisa berdaya KPM itu agar bisa graduasi nanti. Dikasih modal seperti itu untuk masuk dalam program kewirausahaan sosial atau Profus. Nah, apakah jadi ya di 6 bulan terakhir ini untuk pelaksanaan ini? Nah, baru-baru saja ini saya kutip dari muncul ya, dari penulis pengantar dari Kozali H. Situmorang. Nah, ini merupakan pemerhati kebijakan publik atau dosen FISIP UNAS atau Ketua Harian PPIK USU. Nah, di sini membahas terkait mengenai disput program PKH dan kartu sembako. Nah, ini ada kaitannya dengan KPM PKH dan BPNT yang dibagi menjadi 3 golongan ini atau 3 dirjen ini. Nah, ini juga membahas mengenai surat dari Kementerian Keuangan yang dimana ini merupakan hasil dari atas usulan revisi dari Kementerian Sosial yang ingin membagi PKH dan BPNT menjadi 3 dirjen tersebut. Nah, ternyata surat Kementerian Keuangan itu, kalau di sini dikutip ada salah satu poin keempat dari surat Kementerian Keuangan. Nah, ini isinya begini, bahwa Bansos PKH dan kartu sembako merupakan bagian integral dari kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan yang memerlukan dukungan dari beberapa kementerian negara atau lembaga terkait, antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian PPN atau Bappenas, Kemenko PMK, dan TNP 2K, serta perlunya arahan dari Presiden. Untuk itu, dalam rangka menjaga tata kelola dan efektivitas program yang dimaksud, perlu dilakukan pembahasan bersama terlebih dahulu apabila akan mengubah konsep atau mekanisme bansos. Nah, ini yang rencananya akan diubah mekanismenya atau konsep PKH dan BPNT-nya. Ternyata dari Kementerian Keuangan ini belum menyetujui ya terkait untuk tahun ini belum menyetujui terkait mengenai dibaginya menjadi 3 golongan ini. Kan ini konsep atau mekanismenya ini kan berubah. Nah, ini jadi intinya itu dalam poin 5 itu usulan revisinya ini belum diterima oleh Kementerian Keuangan dan tetap melaksanakan program PKH atau sembako untuk tahun anggaran 2022 tetap dilaksanakan dengan konsep, mekanisme, dan kriteria penerima manfaat yang ada pada saat ini. Jadi nampaknya terkait mengenai usia kepala keluarga 40 tahun ke bawah khususnya yang rencana akan digraduasi itu. Nah, ini dari surat Kementerian Keuangan di tahun ini nampaknya masih belum dilaksanakan. Nah, jadi tahun 2022 ini jangan khawatir untuk para KPM PKH dan KPM BPNT yang usianya kepala keluarganya 40 tahun ke bawah, kemudian mungkin yang disabilitas atau lansia tunggal. Nah, ini belum ada perbedaan bantuannya. Jadi bantuannya tetap seperti biasanya, bantuan PKH dan bantuan BPNT. Jadi belum ada yang pemberdayaan sosial seperti Profus, program kewirausahaan sosial tersebut. Nah, ini kira-kira ini masih tetap dilaksanakan atau tidak? Ya nggak tahu untuk tahun depan, karena ini menurut Kementerian Keuangan ini perlu perlu koordinasi lagi, perlu duduk bareng lagi antara Kementerian Sosial dan kementerian atau lembaga yang lain seperti Bappenas, PMK, dan TNP 2K, kemudian ya dan kementerian yang lainnya. Seperti itu ya Sobat YouTube. Jadi
ini mungkin agak sedikit melegakan bagi KPM PKH, KPM BPNT yang kemarin mungkin sempat was-was, sempat apa ya? Ya mungkin sempat takut apakah bantuan PKH atau tidak ini nanti akan cair. Nah, bagi KPM PKH yang kepala keluarganya atau KPM BPNT yang kepala keluarganya usia 40 tahun ke bawah, jika masih memenuhi syarat atau kriteria diverifikasi masih layak, maka insya Allah di tahap 3 ini bantuannya masih akan tetap cair dan BPNT-nya juga. Nah, jadi ini juga atas revisi usulan di tahun anggaran 2022 ini juga menjadi salah satu penyebab kenapa kok BPNT Juni kemarin itu terhambat, karena revisi DIPA kemarin jadi terhambat. Bantuannya belum bisa disalurkan di bulan Juni kemarin, dan ini juga menyebabkan terhambatnya bantuan PKH tahap 3. Nah, ini semoga setelah adanya surat dari Kementerian Keuangan ini, semoga cepat segera terrealisasikan untuk BPNT bulan Juni dan bulan Juli dan juga PKH tahap 3. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.